Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya gitu loh. Tragedi dan masalah dari pinjol ini sudah banyak terjadi kawan-kawanku semuanya. Jadi kita juga cukup miris ya sebenarnya dengan hal-hal yang terjadi selama ini. Begitu banyak orang-orang yang nekat mengakhiri hidupnya hanya semata karena ketidakmampuan atau ketidaksanggupan mereka untuk membayar pinjol. Jadi kalau hal ini kita biarkan, itu sebenarnya akan makin banyak lagi korban-korban berikutnya yang nekat melakukan hal-hal yang sama gitu loh. Inilah pentingnya sebenarnya pemerintah hadir di tengah situasi ini untuk memberikan edukasi yang jelas, untuk memberikan masukan ya untuk masyarakat kita yang masih kekurangan literasi gitu loh. Karena masyarakat kita itu masih cenderung dia nggak peduli mau seperti apapun. Yang penting bagi mereka adalah ketika dia menginginkan sesuatu atau ketika dia membutuhkan sesuatu yang mendesak, bagaimana kedaruratan dia saat itu bisa terpenuhi ya, bagaimana kebutuhan dia itu bisa terpenuhi. Soal gimana resiko ke depannya dia nggak peduli ya. Makanya kalau sebenarnya ya pinjol ini belum layak sama sekali untuk disajikan ke masyarakat Indonesia gitu loh. Karena masih banyak masyarakat itu yang belum memahami, belum mengerti apa sebenarnya pinjaman online. Bagi mereka adalah hanya sebuah kemudahan gitu loh, hanya sebuah kemudahan. Yang penting ini mudah, ini tidak ribet, dan ini cepat gitu loh. Itu aja bagi mereka gitu loh. Mereka tidak mempedulikan lagi mau seperti apa ke belakangnya, mau seperti apa penerapan bunganya, mau seperti apa dendanya. Mereka nggak peduli lagi. Nah, inilah pentingnya ada pemerintah di dalam hal ini untuk meluruskan perkara ini supaya jangan ada lagi korban-korban berikutnya. Dan saya yakin juga dari para pemilik pinjol pasti membaca dengan hal yang sama ya. Mereka pasti kenapa mereka sangat senang berusaha ada di Indonesia, karena dia tahu karakter dan ciri khas masyarakat Indonesia itu seperti apa. Karena masyarakat Indonesia itu kebanyakan itu malas membaca, malas memahami. Makanya cocok kemarin itu keputusan dari Mahkamah Agung kemarin. Sebenarnya kalau keputusan itu benar-benar ini dijalankan gitu loh, saya rasa hari ini pinjol-pinjol ini sudah tidak bertindak di luar dari aturan lagi gitu loh. Pasti pinjol ini bertindak sesuai dengan SOP yang ada. Tapi sayangnya keputusan dari Mahkamah Agung kemarin yang sempat untuk memberikan kesempatan untuk orang yang menggugat, masyarakat yang menggugat tadi gitu loh, mengkabulkan setengah dari gugatan dia itu sebenarnya bagus gitu. Hanya saja penerapannya di lapangan itu nggak ada lagi. OJK misalnya gitu kan, OJK membentuk aturan yang selama ini kita tahu aturan OJK itu ya mandul aja gitu loh, nggak berfungsi sama sekali, nggak jalan sama sekali, nggak ada dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan. Berapa banyak aturan yang dibentuk OJK tidak ada dipatuhi. OJK hanya sibuk dengan pertemuan ini, pemulihan ekonomi ini gitu loh. Pokoknya macam-macam gitu. Yang paling lucu kemarin OJK bertemu dengan Menteri Pertahanan untuk membahas soal ekonomi. Rasa saya kalau secara formal sih nggak ada masalah ya, OJK bertemu dengan Menteri Pertahanan gitu loh. Tapi kalau secara spesifik mau membahas soal ekonomi, rasa saya nggak nyambung gitu loh. Ya kan? Karena Menteri Pertahanan ya bidangnya mempertahankan bagaimana negara ini tetap aman dan segala macam, ya kan gitu ya kan. Mana tahu dia urusan-urusan soal ekonomi dan segala macam. Tapi ya itulah yang terjadi. Teman-teman bisa lihat itu postingan dari OJK sendiri melalui Instagram dia gitu loh. Itu yang sangat saya miriskan gitu loh. Dan habis itu ini korban bukan satu atau dua lagi, tapi sudah banyak korban gitu. Tapi pemerintah membiarkan hal ini seakan-akan nyawa ini tidak ada harganya sama sekali. Seakan-akan masyarakat ini bukan aset di dalam negara itu gitu. Jadi seakan dibiarkan ya sudahlah ya. Jadi seakan-akan namanya orang miskin ya sudahlah, mati-mati ya lah. Memang kayak gitu aja gitu loh. Nggak ada bagaimana sikap untuk menindaklanjuti hal ini. sebanyak ini korban-korban yang berjatuhan hanya selalu ditumpukan kepada pinjaman online. Apakah
Nggak ada keinginan pemerintah untuk meluruskan hal ini, ya. Itu kalau dari pemikiran saya. Dan habis itu untuk teman-teman yang mengalami telat bayar ya, mungkin masih ada yang telat bayar lebih dari 3 aplikasi, 5, 10, 15, 27 dan pokoknya banyak lagi lah gitu loh. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya, yang namanya hutang ya oke, tetap dibayar ya. Tapi membayar hutang itu bukan dengan cara berhutang. Ini masih banyak di luar sana orang yang masih menginginkan untuk gali lubang tutup lubang. Teman-teman, gak ada salah, niat atau nawaitu Anda untuk menyelesaikan hutang itu bagus gitu loh. Tapi kalau Anda berniat atau ada nawaitu menyelesaikan hutang dengan cara berhutang, terus Anda menggali lubang tutup lubang, ini gak akan pernah selesai. Ya, bahkan orang-orang yang dia menggali lubang tutup lubang ini cenderung karena sebuah ketakutan, karena tidak tahan lagi dengan ancaman, tidak tahan lagi dengan intimidasi, tidak tahan lagi dengan tekanan dan gertakan yang dilakukan oleh debt collector pinjol. Saya rasa hal ini harus dibatasi teman-teman semuanya. Ya, karena kalau Anda membiasakan diri atau Anda mengikuti semua skenario yang dibentuk oleh pinjol ini, perkara ini tidak akan pernah selesai. Ya, saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, pinjol sengaja memberikan Anda tekanan, sengaja memberikan Anda kepanikan dan kesetresan yang sangat luar biasa, tujuannya supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Itu tujuannya. Kalau pinjol secara jelas, dia sudah tahu kok Anda ini tidak akan mampu, Anda tidak akan sanggup. Tapi pinjol berupaya bagaimana mendorong Anda untuk menggunakan data Anda lagi supaya Anda terjebak di dalam permainan yang sangat besar. Ya, itulah makanya Anda dihadapkan dengan debt collector secara ganas banget gitu loh. Secara buas banget debt collectornya, selalu mengutamakan ancaman, caci maki. Ya, tujuannya itu dia tidak mau memberi ruang untuk pemikiran Anda berpikir secara normal. Dia hanya memberikan Anda tekanan, dia hanya memberikan Anda sebuah ketakutan supaya Anda tanpa berpikir panjang, Anda lanjut aja nih, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Sampai akhirnya galian Anda tidak membuahkan hasil lagi, baru Anda sadar, gaji Anda habis, hasil Anda habis, hutang Anda menumpuk. Inilah yang harus kita batasi buat kedepannya. Supaya apa? Supaya terhindar dari pemikiran singkat yang mana nekat untuk mengakhiri hidup. Ya, batasi diri teman-teman semuanya. Ingat, kekuatan pinjol itu kemana? Ya, selama ini sumber ketakutan Anda itu ada di mana? Ada di telepon kan? Telepon yang menelpon Anda langsung mengancam Anda dengan kata-kata binatang dan segala macam. Ya sudah, berarti PR-nya Anda harus mengganti kartu. Oke, kalau Anda sudah ganti kartu, satu perkara sudah selesai. Telepon yang mengancam tidak ada lagi. Habis itu apalagi yang memicu sehingga Anda begitu ketakutan, sehingga terjadi gali lubang tutup lubang. WhatsApp misalnya, yang selalu berulang kali mengirimkan data-data kita untuk menakut-nakuti kita. Ingat, KTP Anda, foto selfie Anda, bla 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 segala macam gitu loh. Lengkap sama kami. Anda lakukan pembayaran, kalau tidak ini akan kami sebar. Berarti itu sumber masalahnya ada di WhatsApp. Hapus WhatsApp-nya. Apalagi Anda berpikir soal kita mau diproses ke jalur hukum bang, sesuai dengan somasi yang saya dapat, ada nuansa hukumnya, ada pasal-pasal dan segala macam. Oke, Anda dapat somasi itu melalui apa? Melalui email. Hapus emailnya. 3 hal inilah penyumbang terbesar kenapa kepanikan itu ada dalam pemikiran orang yang telat bayar. Ya, mulai dari teleponnya, mulai dari WhatsAppnya, mulai dari emailnya. Ya, selalu berulang kali saya ingatkan hal ini gitu loh. Tapi teman-teman malah menyimpangkan pemikiran Anda ke sini, ke sini, ke sini gitu loh. Bahkan ada semalam saya coba live di salah satu aplikasi media online juga ya. Di sana ada yang menyampaikan dia harus membayar sebesar 11 juta untuk di backupin datanya. Backup datanya itu ending akhirnya ya ganti nomor, hapus WA dan ganti email gitu loh. Sementara saya menawarkan secara gratis, saya jelaskan itu sumber masalahnya. Sumber masalahnya itu ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Ini gratis loh, tidak berbayar sama sekali. Kenapa? Teman-teman tidak mau mempraktekannya. Itu sumber masalahnya. Nanti kan selalu gitu loh, ketika saya ngomongin ini, selalu orang-orang di dalam kolom komentar menyampaikan, bagaimana dengan kontak-kontak saya? Bagaimana dengan kontak darurat saya? Oke. Kalau kita mengikuti prosedur, kalau kita mengikuti aturan, memang kontak darurat ini bukan sarana tempat untuk menagih.
Ya, sesuai dengan aturan OJK. OJK menjelaskan tuh. Secara tegas OJK menjelaskan. Kontak darurat bukan sarana tempat melakukan penagihan. Kontak darurat hanya dipergunakan untuk menanyakan keberadaan si debitur. Oke, itu aturan dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Boleh teman-teman semuanya cek. Tapi yang terjadi, kontak darurat ini selalu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pihak pinjol. Ini pinjaman online loh kawan-kawan. Karena ketidakmampuan dia, karena ketidaksanggupan dia menjangkau Anda sampai ke daerah, mereka tidak mempunyai debt collector yang berkualitas untuk mengunjungi Anda, kontak darurat inilah mereka memanfaatkan. Kenapa memanfaatkan? Dia akan hubungi kontak darurat Anda dan mereka akan berupaya mensulap kontak darurat ini atau mentipu daya kontak darurat ini, bagaimana kontak darurat ini bisa menjadi penyambung tangan mereka gitu loh. Ya, supaya kontak darurat inilah yang melakukan penagihan terhadap diri Anda. Otomatis akan terjadi adu domba. Jadi kalau teman-teman menyangka misalnya kita ganti kartu, kita hapus WA, kontak darurat akan digencar-gencar mereka hubungi, itu salah. Ya, mau Anda ganti kartu, mau tidak ganti kartu, selagi Anda belum membayar, kontak darurat ini jadi senjata. Tetap ini jadi senjata awal mereka. Ya, karena ketidakmampuan mereka tadi. Makanya saya bilangin, bereskan diri kita dulu, bereskan pemikiran kita dulu, baru kita bisa mengkaper soal kontak darurat ini. Ya, tapi kalau diri kita belum tenang, diri kita masih dihantui dengan rasa takut, kita malah mikirkan ini nambah-nambah beban kan semuanya. Itulah yang memicu rasa malu yang sangat besar yang tidak tahan dalam diri Anda. Ya kan? Makanya diputus dulu. Selagi Anda tidak nerima lagi telepon, tidak nerima lagi WhatsApp, tidak nerima lagi email, saya rasa drama yang dalam pemikiran Anda akan jauh berkurang gitu loh. Ya, bisa dipastikan 90% drama itu akan hilang dalam pemikiran Anda karena tidak akan mungkin ada lagi. Ya, karena penyumbangnya itu, penyumbang untuk kepanikan itu supaya terjadi drama, pemikiran-pemikiran negatif ya diawali karena telepon ini, karena WhatsApp, karena email. Tapi kalau tiga hal ini sudah tidak ada, ini aman. Terus barulah kita kalau pemikiran kita sudah tenang, kita melangkah kepada kontak darurat. Pasti kita akan berupaya tuh menjelaskan, menyampaikan. Ini nggak perlu kita jelaskan secara spesifik juga kepada kontak darurat. Kontak darurat cukup kalau misalnya kontak darurat itu saudara kita atau teman kita, kita cukup sampaikan. Ya mungkin kita mohon maaf dulu atas ketidaknyamanan itu gitu ya. Nanti kalau masih ada misalnya orang yang menghubungi Anda, menyampaikan saya berhutang, tolong suruh ke tempat saya aja. Karena saya sudah berusaha untuk menyelesaikannya dan ini tidak bisa terselesaikan. Saya pengen bertemu langsung dengan orangnya. Udah kayak gitu aja gitu loh. Yang penting hari ini teman-teman semuanya, pemikiran Anda paling utama gitu loh. Yang penting bagaimana PR-nya supaya pemikiran Anda ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang aneh-aneh, unik-unik yang mana itu akan merugikan Anda untuk jangka panjang. Itu aja sih gitu loh. Ya, kalau tiga hal tadi itu sudah tidak ada lagi dalam hidup Anda, saya rasa semuanya akan aman-aman aja. Dan habis itu batasi diri Anda untuk jangan lagi memikirkan BI checking lah, memikirkan blacklist lah, memikirkan tiba-tiba lah, apabila, seandainya, bagaimana. Itu drama aja semuanya itu. Drama kalau untuk positif nggak apa-apa. Ini drama untuk negatif semuanya gitu loh. Gimana coba setiap hari kita memikirkan hal-hal yang menakuti diri kita, ya suatu saat hal ini akan terjadi juga gitu loh. Makanya ucapkanlah hal-hal positif supaya semangat Anda itu pulih kembali. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Yang penting tidak ada sih yang perlu Anda takutkan gitu loh. Tinggal berdamai aja dengan diri Anda dan rajin-rajin loh nonton video di Solusi Hutang supaya pemikiran Anda itu damai dan pemikiran Anda itu fresh kembali. Oke, kawan-kawanku, mungkin dari saya mungkin segitu dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang masih telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tapi masih dihantui rasa takut. Mudah-mudahan Solusi Hutang bisa hadir untuk menyeimbangkan semua itu. Nanti teman-teman kalau mau konsultasi langsung sama saya juga boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel bisa, atau linknya yang sudah saya sematkan di dalam deskripsi di video ini juga bisa ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.